Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arizal Aditya, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, Angkatan 1, Kelompok 3, dengan nomor daftar hadir 23. Di tugas kali ini, saya akan mempresentasikan penerapan sistem merit di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Kalimantan Selatan pada khususnya. Kita langsung saja yang pertama, apa itu sistem merit? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa diskriminasi, seperti membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Peraturan terhadap sistem merit selanjutnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berisikan tentang pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya dilengkapi dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang pedoman sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara dan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang tata cara penilaian mandiri sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Lalu, mengapa sistem merit itu penting? Berdasarkan tujuannya, sistem merit melakukan perekrutan ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintahan sesuai kompetensinya. Mengembangkan kemampuan dan kompetensi ASN, memberikan kepastian karir, dan melindungi karir ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan. Mengelola ASN secara efektif dan efisien, juga memberikan penghargaan bagi ASN yang adil dan layak sesuai kinerjanya. Sistem merit dianggap penting juga karena memiliki manfaat bagi organisasi dapat merekrut ASN yang profesional dan berintegritas, mempermudah PPK dalam pengisian jabatan, dapat mempertahankan ASN yang berkompeten dan berkinerja dengan kompensasi yang layak. Kemudian bagi ASN dapat mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhannya, melindungi karir ASN, meningkatkan motivasi ASN, dan ASN memiliki jalur karir yang jelas. Dan untuk bagi masyarakat, akan menerima pelayanan yang lebih terjamin keamanannya, kenyamanannya, dan kepuasannya. Kemudian, bagaimana penerapan sistem merit di Indonesia? Penerapan sistem merit diharapkan dapat membawa perubahan pada birokrasi, terutama dalam perencanaan, pengembangan karir, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam penerapannya akan memungkinkan terbentuknya tatanan yang lebih adil dan profesional. Selain itu, sistem merit juga merupakan model perekrutan bagi para calon pegawai yang didasarkan pada prestasi, kompetensi, keahlian, serta pengalaman yang dimilikinya. Sebagai contoh, pelaksanaan ujian seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K telah memanfaatkan sistem komputer atau Computer Assisted Test atau CAT. Pemerintah menjamin kejujuran dan objektivitas dari sistem CAT sehingga dapat menghindari segala bentuk kecurangan peserta tes. Kemudian, penerapannya di Kalimantan Selatan seperti pengisian jabatan pimpinan tinggi yang terbuka dan mengikuti asesmen sehingga menghasilkan pimpinan-pimpinan yang sesuai bidangnya. Perekrutan CPNS dan P3K yang melalui berbagai tahapan di setiap instansi pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal pengadaan pegawai selalu melalui proses perencanaan kebutuhan kepegawaian berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi terkait dengan Dinas Kepegawaian dan disesuaikan dengan kualifikasi kemampuan calon pegawai. Yang kemudian calon pegawai mengikuti seleksi dengan sistem CAT, pegawai yang dinyatakan lulus ditempatkan sesuai dengan hasil perencanaan berdasarkan kualifikasi dan kemampuan calon pegawai. Selanjutnya, baru-baru ini dicanangkan penilaian SKP menggunakan e-dialog dengan tujuan setiap pegawai dapat melakukan koordinasi dengan atasannya sehingga pekerjaan dari bulan ataupun semester sebelumnya dapat dievaluasi dan disampaikan di e-dialog. Dan contoh yang keempat, melakukan absensi kehadiran dengan media digital yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berupa aplikasi APIK. Kepanjangan dari aplikasi APIK sendiri adalah Aplikasi Kinerja Kalimantan Selatan
sehingga absensi ASN tidak perlu lagi melakukan fingerprint, cukup melalui smartphone. Dalam aplikasi itu juga, kita dapat merekam kinerja kita setiap harinya. Meskipun demikian, aplikasi ini masih dalam tahap evaluasi dan pengembangan yang lebih matang. Sebelum saya akhiri presentasi ini, ada video singkat terkait pemerintahan di Kalimantan Selatan yang menerapkan sistem merit. Berikut videonya. Pak, tahun ini yang beda ada apa nih Pak? Mungkin ada face recognition atau gimana? Ada kemajuan tahun ini, jadi ada foto recognition. Jadi di perangkat atau di laptop masing-masing itu terfoto, karena sebelum masuk dia di foto recognition sehingga tersambung dengan perangkat di laptop, sehingga kalau ada peserta yang tidak sama wajahnya itu akan menjadi tidak bisa diterima oleh aplikasi. Siap begitu. Terima kasih, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.